Jumpa kembali dalam cara Word of this Week kata minggu ini bersama saya Arlianus Larosa, dan kali ini kami memilih kata DBD. DBD merupakan akronim dari demam berdarah dengue. DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. DBD merupakan penyakit yang mudah menular melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kedua jenis nyamuk ini dapat menggigit di pagi hari sampai sore menjelang petang. Penularan terjadi ketika nyamuk yang menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus dengue, kemudian menggigit orang lain. Ketika orang lain itu digigit, virus menyebar kepadanya. Nyamuk di sini berperan sebagai medium pembawa atau carrier virus dengue tersebut. Seseorang yang mengidap DBD harus ditangani secara intensif. Keterlambatan penanganan dapat mengakibatkan gangguan fungsi organ tubuh yang berujung pada kematian. DBD yang berbahaya ini sepertinya terabaikan di tengah sangat tingginya frekuensi percakapan tentang COVID-19 atau virus corona. Padahal, ketika naskah ini ditulis, jumlah korban yang meninggal akibat DBD sudah mencapai 100 orang dari 16.099 orang yang terjangkit. Ini tentu bukan angka yang dapat diabaikan begitu saja. Penanganan yang lebih serius harus dilakukan oleh pemerintah. Kita memang perlu menghormati dan menghargai usaha pemerintah yang dari tahun 2017 berhasil menurunkan jumlah orang yang meninggal dunia sebagai akibat dari serangan DBD. Pada tahun 2016, jumlah penderita DBD sebanyak 204.171 orang dan meninggal sebanyak 1.598 orang. Pada tahun 2017, jumlah penderita DBD mengalami penurunan yang tajam menjadi sebanyak 68.407 orang dan meninggal dunia sebanyak 493 orang. Pada tahun 2018 menurun sedikit menjadi sebanyak 53.075 kasus dan meninggal sebanyak 344 orang. Pada tahun 2019, jumlah penderita DBD kembali menurun dengan tajam menjadi 13.683 orang dan yang meninggal 133 orang. Ini tentu prestasi Kementerian Kesehatan yang perlu kita apresiasi. Namun di awal tahun 2020 ini, jumlah yang meninggal karena DBD tercatat cukup banyak. Kementerian Kesehatan mencatat bahwa sejak Januari hingga awal Maret 2020, ada 16.099 orang yang terjangkit DBD dan 100 orang diantaranya meninggal dunia. Kematian paling banyak terjadi di Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, dan Jawa Timur sehingga dijadikan sebagai zona merah. 100 orang meninggal dunia dalam waktu hanya 2 bulan lebih sedikit adalah angka yang cukup tinggi. Walau memang masih lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019. Apa yang harus dilakukan agar angka korban meninggal dapat ditekan seminim mungkin? Profesor Saleha Sungkar dari Departemen Parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menyatakan hal yang efektif dilakukan dalam menurunkan kasus DBD ialah pemberantasan vektor atau nyamuk Aedes aegypti, pembawa virus dengue secara terpadu. Fogging atau pengasapan terbukti tidak efektif memberantas nyamuk. Selain itu, asapnya dapat mencemari lingkungan dan ada kemungkinan nyamuk Aedes aegypti dapat kebal terhadap asap itu pada suatu waktu.
Berapa bulan sebelum masuki musim hujan, pemerintah pusat dan daerah harus mulai mengampanyekan dan menyosialisasikan waspada DBD kepada masyarakat. Dan masyarakat diminta melakukan pemberantasan serang nyamuk. Siti Nadia Tarmisi, Direktur Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa tindakan preventif terus dilakukan di berbagai daerah. Misalnya dengan memberantas sarang nyamuk di rumah, di sekolah, tempat umum maupun di rumah-rumah ibadah. Tapi bukan hanya pemerintah. Kita sebagai warga masyarakat harus aktif dalam melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Sebab hanya dengan konsisten dalam memberantas sarang nyamuk, wabah DBD dapat dicegah dan korban tidak lagi berjatuhan. Itu saja.